ulangannya, diselesaikan ulangannya. Pekan ini kita fokus dengan ulangan ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start share terlebih dahulu ya. Sudah tampil semua slide-nya, Soli? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan ya. Nah, apabila ada sebuah pil, kemudian kita potong menjadi dua bagian, maka setiap bagiannya itu adalah 1/2 ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini merupakan contoh dari pecahan ya. Daerah yang diarsir itu merupakan atau jumlahnya adalah berapa itu? 1, 2, 3, ada 5. Ada 5 bagian ya. Kemudian totalnya atau satu kesatuannya itu ada 8 ya. Total keseluruhannya ada 8. Nah, maka daerah yang diarsir itu merupakan 5/8 ya. Jadi 5 bagian dari total 8 bagian yang ada ya. Baik, kemudian kita sebelumnya juga sudah mempelajari pecahan senilai ya. Nah, pecahan senilai ini merupakan pecahan yang berbeda namun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contoh misalnya 1/2, 2/4, 4/8. Ini merupakan pecahan-pecahan yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat ya, nah itu dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, pecahan-pecahan yang seperti ini disebut pecahan senilai ya. Pecahan senilai bisa kita dapatkan dengan cara mengkalikan atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Kemudian kita masuk ya ke materi hari ini. Kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ada yang tahu penyebut itu yang mana? Yang bawah ya. Yang bawah ini merupakan penyebut. Kalau yang atas itu pembilang. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, contoh misalnya 1/4 dan 2/4. Ini sama-sama 4/4. Nah, artinya penyebutnya sama. Untuk menjumlah pecahan seperti ini, cukup dijumlahkan saja pembilangnya. Nah, maka akan menjadi 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 1 tambah 2, 3 ya. 3/4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, ini berlaku apabila penyebutnya sama ya. Kemudian kita lanjutkan pengurangan pecahan
Perhatiin. dengan berpenyebut yang sama. 5/7 dikurang dengan 3/7 dikurangi 3/7. Baik. Yang pertama kita lihat adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah. Sudah sama ya. Nah, maka langsung saja kita kurangi pembilang dengan pembilangnya. 5 dikurangi dengan 3 ya. 3. Sama dengan 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2 2/7 ya jawabannya ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Mudah ya. Insya Allah mudah. Baik, kita lanjutkan. Mudah. Umar Asfa nomor 1. Ustaz. Umar nomor 1 3/11 ditambah 5/11 sama dengan berapa Umar? 8/11. 8/11. Mumtaz. Kemudian Rafif. Rafif tidak hadir ya. Khalif. Ya, Ustaz. Khalif Atari. Ya, Ustaz. Dilanjutkan nomor 2. 4/9 ditambah 3/9 sama dengan berapa? 9. Berapa? 7/9. 7/9. Masya Allah. Cepat ya. Kemudian Ustaz, Al-Hafs. silakan Al-Hafs. Al-Hafs 7/15 ditambah 2/15. 9/15. 9/15. Masya Allah, tabarakallah. Cepat ya. Al-Hafs ya. Kemudian siapa? Arvino. Ali. Silakan Ali. 2/10 tambah 3/10 ditambah 4/10. Dan terus tambahan tidak perlu pengurangan, tidak ada yang ditambah-tambahkan lagi dalam 9/10. 9/10. Masya Allah. Benar semua ya dari tadi ya. Baik. Nomor 5. Emir, boleh Emir. Silakan Emir. 13 Nomor 5. Berapa Emir jawabannya? 13/14, Ustaz. 13/14 ya. Lantas jawabannya benar ya. Jawabannya adalah 13/14 ya. Nah, ini merupakan penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama ya. Baik, kita lanjutkan. Pengurangan pada penyebut yang sama ya, pada pecahan dengan penyebut yang sama. Fatih boleh. Fatih 10/20 dikurangi 8/20. 2/20, Ustaz. 2/20. Benar ya jawabannya ya, Mumtaz untuk Fatih. Kemudian siapa lagi untuk nomor 2? Farzan, silakan Farzan. Farzan.
5/7 dikurang 1/7. Farzan? Ya, Ustaz. 5/7 dikurang 1/7? 4/7. 4/7. Baik, benar ya. Cepat sekali kelas 4 ya. Kemudian Ustaz. Ustaz. Zaid. Ya, Ustaz. Zaid, silakan Zaid. 10/17 dikurang dengan 4/17. 6/17. 6/17 ya. Tuntas. Kemudian Fatur nomor 4. Silakan Fatur. 14 dikurang. Kenapa? 9/40. Berapa Fatur? 9. 9. Ya. 14/40 dikurang dengan 5/40, kemudian dikurang lagi dengan 3/10. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Afwan, terlambat. Berapa Fatur? Fatur? 6, Ustaz. 6/40 ya, Mumtaz. Jawabannya adalah 6/40. Baik, lanjut ke nomor 5. Ahmad Rizky Abi, Ustaz. Rizky Abi, boleh Abi, silakan. 11/35 dikurang 2/35 dikurang 2/35. Berapa jawabannya Rizky Abi? 7/35. 35. Berapa? 7/35. 7/35 ya, Mumtaz. Oh. Baik, selesai ya. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan berpenyebut yang sama ya. Bagaimana apabila penjumlahan dan pengurangannya dilakukan pada operasi berikut ya. Jadi dilakukan bersama-sama ya. Nah, ini sama saja, tinggal jumlahkan atau dikurangi dimulai dari kiri. Karena apa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu merupakan operasi yang setingkat. Nah, karena dia setingkat atau sama ya, sejajar ya. Jadi mengerjakannya bisa dari kiri kemudian ke kanan ya. Baik. Untuk yang nomor 1. 5, Ustaz. Alif, Ustaz. 3/4 dikurang 1/4 ditambah 2/4. Siapa yang mau mencoba? Fatur, ya, Ustaz. Rafa boleh, Rafa. Silakan Rafa. Hasilnya 4/4. 4/4 ya. Atau jawabannya sama dengan 1 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Jawabannya benar, Mumtaz untuk Rafa. Kemudian nomor 2. Aktif. Ustaz kurang. Yang sudah cukup ya. Kita lanjutkan ke yang belum mencoba ya.
Alif Siapa namanya? Tadi Ustaz. Mana? Siapa? Sana. Alif Ustaz. Sana Ustaz. Alif. Kelana. Oke, kelana. Boleh kelana. 4/5 ditambah 3/5 dikurang 3/5. Itu adalah Berapa kelana? 4/5. 4/5 ya jawabannya, Mumtaz. Kemudian nomor 3. Gozi Ustaz. Alif Ustaz. Gozi boleh, Gozi. Gozi baru hadir ya? Dari tadi udah hadir Ustaz. Oh, tadi disebut namanya tidak menjawab ya waktu di absen. Baik, selain Gozi, ada lagi yang baru hadir? Mas, Tadi Gozi di belakang sebentar Ustaz. ada Dimas Ustaz. Baik. Iya sudah. Kemudian Gozi silakan untuk nomor 3. 3/6 ditambah 1/6 dikurang 2/6. Berapa Gozi? 2/6. Berapa? 2/6. 2/6. Mumtaz. Benar ya jawabannya Gozi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 4. Arvino. Dimas Ustaz. Arvino boleh. Dari tadi aku belum hadir. Aku baru hadir Ustaz. Mas, Baik, Arvino silakan Arvino. 5/7 dikurang 3/7. 4/7 Ustaz. 5 tambah 2 dikurang 3. 4/7 ya jawabannya ya. Benar. 4/7 jawabannya. Mumtaz untuk Arvino. Tab nomor 5. Dimas ya mau coba ya. Ustaz. Dimas silakan. 6/7 dikurang 2/7 ditambah 1/7. Oh, Ustaz. Iya. 5/7 Ustaz. Kenapa? 5/7. 5/7 Ustaz. 5/7. Mumtaz. 7. Dimas. Dimas baru hadir bisa menjawab ya. Iya Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, ini kita akan mempelajari apabila penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka yang kita lakukan adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bisa menggunakan KPK ya. Boleh untuk menggunakan KPK dalam menyamakan penyebutnya. Contoh 1/4 dan 1/2. 1/4 ditambah 1/2. Tentu penyebutnya berbeda di sini ya, 4 dan 2. Nah, kita dapat melakukan samakan terlebih dahulu penyebutnya menggunakan KPK. Baik, kita buka kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, kemudian 12, dan seterusnya ya. Sedangkan kelipatan dari 2 adalah 2, kemudian 4, 6, kemudian dan seterusnya ya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, artinya kelipatan yang sama, kelipatan dimiliki bersama dan yang terkecilnya. Maka KPK dari 4 dan 2 adalah 4 ya. Baik. Nah, maka kita dapat
kita dapat mengubah 1/2 menjadi berpenyebut 4 ya. Karena KPK-nya adalah 4 di sini ya. KPK-nya adalah 4. Untuk yang sudah berpenyebut 4, tidak perlu diubah, tetap menjadi 1/4. Kemudian ditambah. Nah, ini 1/2. 1/2 belum dalam berpenyebut 4. Maka kita ubah 1/2 menjadi berpenyebut 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Dikali 2. Dikali 2. Dikali 2. Nah, diingat harus senilai. Kalau di bawah dikali 2, maka yang di 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita lanjutkan. 1/4 dan 2/4 sudah dalam bentuk penyebut yang sama. Nah, ini sudah dapat kita lakukan penjumlahan seperti yang tadi. Jadi 1 ditambah 2/4. Jadi hasilnya berapa anak sobi sekalian? 3/4. 3/4. Jadi 1/4 ditambah 1/2, jawabannya adalah 3/4 ya. Jawabannya adalah 3/4. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz. Baik, kita lanjutkan. 2/3 dikurangi dengan 3/7. Nah, sama. Ini penyebutnya belum sama ya. Penyebutnya masih 3 dan 7. Penyebutnya 3 dan 7. Maka kita cari KPK-nya. Kita buka kelipatan dari 3 ya. Kelipatan dari 3 adalah 3, kemudian 9, kemudian salah satu. Ya. 3, kemudian 6 ya, kemudian 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 7 adalah 7, kemudian 14, kemudian 21 ya, kemudian 28, dan seterusnya ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 7 adalah berapa? 21. 21 ya, jawabannya adalah 21. Jadi KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Maka kita akan membuat 2/3 menjadi berpenyebut 21. Kita buat 3/7 menjadi berpenyebut 21 ya. Alhamdulillah. Dua puluh satu. 3 dikali berapa yang hasilnya 21? 3 kali 7. 3 kali 7. Nah, maka yang kalau di bawah dikali 7, yang di atas juga harus dikali 7. 2 dikali 7 berapa? 2 dikali 7? 14. 14. Kemudian 3 kita ubah menjadi berpenyebut 21. 7 dikali berapa yang hasilnya 21? 7 kali 3.
7 kali 3. Maka kalau yang di bawah dikali 3, yang di atas juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. 9. Baik. Nah, ini sudah dalam bentuk penyebut yang sama. Sama-sama berpenyebut 21. Maka sudah bisa kita lakukan operasi pengurangan ya. Sama halnya dengan pengurangan pada sebelumnya ya. Yang mana penyebutnya sama. Nah, ini sudah sama, maka kita lakukan operasi 14 dikurangi 9 ya. 14 dikurangi 9 per 21 sama dengan 5 per 21. Baik. Jadi 2 per 3 dikurangi 3 per 7 itu sama dengan 5 per 21 ya. Baik. Kemudian cara kedua bisa juga dengan cara mengkalikan dengan cara kali silang ya. Kali silang ya, biasanya ini juga sering digunakan ya. Contoh misalnya ya, 2 per 3 dikurangi 3 per 7. Kita kalikan 2 dengan 7 ya. Kita kalikan 2 dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan berapa? 14 ya. Kemudian dikurangi 3 dikali 3. 9 ya. 3 dikali 3 9 ya. Baik, jangan lupa tanda kurangnya. Tanda kurangnya jangan lupa. Tanda kurangnya kita tulis di sini ya. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan 3 dikali 7. Berapa 3 dikali 7? 21 ya. 14 dikurangi 9 per 21 sama dengan berapa? 5 per 21 ya. Nah, ternyata menggunakan cara seperti ini juga mendapatkan hasil yang sama ya. Lebih mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Dalam mengerjakan tergantung soalnya ya, Jadi apabila pada soal-soal yang lebih mudah menggunakan cara yang pertama, maka gunakan cara yang pertama. Apabila soalnya lebih mudah digunakan menggunakan cara yang kedua, maka gunakan cara yang kedua ya. Baik. Contoh misalnya ada soal-soal berikut ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan berapa? 4/4 ya, atau sama dengan 1 ya. 4/4. Kemudian 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan berapa? 1/6 ya. Baik, kalau 1/8 ditambah 3/4. Nah, ini belum bisa ya, maka kita samakan dulu. Penyebutnya. Baik, KPK dari 8 dan 4. KPK-nya berapa?
8, 16, kemudian 24, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 4, kelipatan 4, 8, kemudian 12, kemudian 16, dan seterusnya. KPK-nya adalah 16. 16 apa 8? 11 apa 8? Ayo, KPK, kelipatan persekutuan terkecil, artinya yang terkecil. Nah, 16 juga merupakan kelipatan persekutuan, tetapi bukan yang terkecil. Yang terkecilnya adalah 8 ya. Maka bisa kita ubah menjadi penyebut 8 ya, menjadi berpenyebut 8. 1/8 sudah dalam bentuk berpenyebut 8. Maka kita tulis ulang saja 1/8. Kemudian ditambah 3/4. 3/4 ini belum berpenyebut 8. Nah, maka kita ubah 3/4 menjadi berpenyebut 8. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 2. Kali 2 ya. Maka kalau yang di bawah dikali 2, yang di atas juga harus dikali 2 ya. 3 dikali 2? 6. 6. 1/8 ditambah 6/8 sama dengan berapa? 7/8. 7/8. Baik, jadi 1/8 ditambah 3/4 itu sama dengan 7/8 ya. 8. Nah, sampai sini dulu Solih. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Visual. Baik. Jadi kalau menjumlahkan pecahan, yang pertama kali kita lihat adalah apa? Penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, nah maka langsung saja kita jumlahkan atau kita kurangi antar pembilangnya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita dapat langsung mengurangi atau menjumlahkan antar pembilangnya. Kemudian apabila ya, kemudian apabila penyebutnya belum sama, nah maka menyamakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita dapat melakukan kali silang ya. Cara yang kedua dapat melakukan kali silang. Baik. Karena memang waktunya sudah mendekati waktu sholat zuhur, kita bisa akhiri dengan doa kafaratul majelis. Baik, soal pada ayu belati 2 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikerjakan di rumah. Apabila mengalami kendala, bisa tanyakan ke ustadznya. Silakan tanyakan ustadznya apabila mengalami kendala dalam mengerjakan soal nomor 4 sampai 10 ya. Baik. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera menuju masjid ya anak-anak solih sekalian. Assalamualaikum. Segera menuju masjid.